Kak Rozak di sini. Kaget aku. Tak gula ikatnya. Kangen ya Julia? Aku penasaran sama cerita selanjutnya loh Kak. Oke, adik-adik juga penasaran dengan kelanjutan sejarah Daulah Umayyah? Kalau begitu, simak dan perhatikan penjelasan dari Kak Rozak. Semoga bermanfaat barokah fid-dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Semoga tetap sehat dan tetap semangat menjalani aktivitas sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Nah, Kak Rozak akan lanjutkan sejarah Daulah Umayyah periode kedua, yakni periode Andalusia atau Spanyol. Namun Kak Rozak mau tanya dulu nih, kira-kira adik-adik masih ingat nggak ya apa saja penyebab runtuhnya Daulah Umayyah yang ada di Damaskus, Syria? Ijul masih ingat? Keserakahan. Betul ya Kak? Ya, betul sekali. Setelah runtuhnya Daulah Umayyah di Damaskus, Syria, salah satu keturunannya yang bernama Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil melarikan diri ke Afrika Utara. Beliau menyeberang ke Andalusia yang memang sebelumnya telah menjadi daerah kekuasaan Daulah Umayyah. Di Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil membangun kekuasaan Daulah Umayyah dan memusatkan pemerintahannya di Cordoba yang memang telah menjadi ibu kota Andalusia atau Spanyol. Setelah 5 tahun, Abdurrahman Ad-Dakhil berhasil membangun Daulah Umayyah di daratan Eropa. Beliau menjadi khalifah selama 32 tahun, yakni dari tahun 756 sampai 788 Masehi. Selanjutnya, kepemimpinan diambil alih oleh putranya yang bernama Hisham bin Abdurrahman atau Hisham I yang memimpin sampai tahun 796 Masehi. Kemudian beralih ke Al-Hakam bin Hisham atau Al-Hakam I yang menjadi khalifah dari tahun 796 sampai 822 Masehi. Nah adik-adik, pada kepemimpinan khalifah yang keempat, yakni Abdurrahman Al-Awsat atau yang dikenal dengan Abdurrahman II, ilmu pengetahuan berkembang sangat pesat. Beliau dikenal sebagai khalifah yang sangat mencintai ilmu pengetahuan. Setelah Abdurrahman Al-Awsat, kepemimpinan diambil alih oleh putranya yang bernama Muhammad bin Abdurrahman, yakni pada tahun 852 sampai 886 Masehi. Kemudian dilanjut oleh Mundir bin Muhammad pada tahun 886 sampai 888 Masehi. Dan Abdullah bin Muhammad, saudaranya Mundir bin Muhammad khalifah sebelumnya, tahun 888 sampai 912 Masehi. Pada masa pemerintahan selanjutnya, yakni Khalifah Abdurrahman An-Nasir, yang mana beliau memimpin dari tahun 912 sampai 961 Masehi, perkembangan ilmu pengetahuan mencapai puncak kejayaannya. Hal ini
itu membawa dampak yang sangat besar bagi kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Salah satu peninggalan yang sangat berharga dari Daulah Umayyah di Spanyol adalah Universitas Cordoba. Universitas ini memiliki 400.000 judul buku. Wah, ikut judul itu apa sih buku nih? Ya, ada bukunya toh, Jul. Gimana sih? Kirain judul itu. Selain itu, keimanan dan ketakwaan masyarakat semakin meningkat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya masjid-masjid dibangun dengan sangat megah dan kokoh. Oke. Nah, sahabat kisah, pada masa pemerintahan Al-Hakam II atau Hakam bil Muntathir, beliau berhasil mendirikan 27 sekolah di Cordoba. Selain itu, ada 70 perpustakaan dan sejumlah toko buku yang dibangun pada masa pemerintahannya. Di belahan timur kota, ada 170 wanita yang berprofesi sebagai penulis Al-Quran. Ada penulis Al-Quran. Ya, betul sekali. Penulis Mushaf Al-Quran. Aku datanya aja belum lancar. Iki olah nulis. Wah, jangan salah, Ijul. Para penulis Al-Quran di sana saat itu menulis menggunakan huruf kufi yang sangat indah. Seindah itu. Oh, betul. Wah, mantap tenang. Ada juga 80 sekolah yang diperuntukkan bagi anak-anak yang berkebutuhan khusus dan anak-anak yang kurang mampu loh, Jul. Gratis pula. Iya, jasa umat Islam saat itu tidak hanya bermanfaat bagi umat Islam wilayah timur saja, tapi juga bagi umat Islam seluruh dunia. Alhamdulillah, bersyukur banget kita bisa menikmati jasa-jasa perjuangan umat terdahulu ya, Kak. Iya, alhamdulillah. Kita harus bisa mensyukurinya dengan semangat menuntut ilmu tanpa henti, tak kenal letih. Namun sayangnya, setelah Khalifah Al-Hakam II, tidak ada lagi khalifah yang cakap. Mereka tidak dapat mengatasi krisis politik dalam negeri yang sedang merajalela. Berikut khalifah-khalifah yang pernah memimpin Andalusia. Pada masa Hisham II, Haji Al-Mansur justru memegang kendali pemerintahan. Ini merupakan awal mula melemahnya otoritas pemerintahan dan awal mula terjadinya konflik internal. Beliau pun digantikan oleh para putranya yang bernama Muzaffar dan Abdurrahman sebagai wazir Spanyol. Permusuhan yang terjadi mulai menimbulkan banyak kekacauan sehingga munculnya berbagai pemberontakan di Cordoba, sehingga menjadikan Wazir Abdurrahman melepas jabatannya sebagai wazir saat itu. Ketidakadaan pejabat pemerintah yang kompeten dan cakap dalam bidang-bidangnya, serta perselisihan permusuhan yang terjadi, menjadi sebab kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia, Spanyol. Ya, tuh terbang. Dinasti Umayyah yang didalam 270 tahun jadi runtuh begitu saja. Ya, Ijul, hancur, runtuh hanya karena ketidakcakapan para pemimpin dan pejabat pemerintahannya. Memang benar kata pepatah, gajah mati meninggalkan gadingnya, harimau mati meninggalkan belangnya, sedangkan manusia mati hanya meninggalkan namanya. Nah, maksudnya? Maksudnya, sudah sepatutnya seorang manusia
memperbanyak amalnya selama di dunia, agar kelak dia meninggal, sedang jasa-jasa dan amal baiknya diingat dan dikenang oleh orang banyak. Pada masa Daulah Umayyah, beberapa ilmu pengetahuan berkembang sangat besar. Bahkan tidak sedikit tokoh maupun ilmuwan yang lahir pada Daulah Umayyah menjadi pelopor, kiblat maupun rujukan bagi ilmuwan dan tokoh-tokoh seluruh dunia. Wah, bangganya, Kak. Ya, bangga sekali. Adik-adik tahu Al-Farabi? Pernah dengar deh kayaknya. Tapi siapa ya? Beliau merupakan filosof Islam yang memprakarsai munculnya bidang ilmu filsafat Islam. Keren ya, Kak. Tidak hanya beliau, Ijul, masih banyak sekali tokoh-tokoh maupun ilmuwan Islam yang hebat menginspirasi yang lahir pada dinasti Umayyah. Berikut beberapa bidang ilmu yang mengalami peningkatan luar biasa pada masa Daulah Umayyah. 1. Ilmu agama. Ilmu agama terus berkembang sejalan dengan berkembangnya pemahaman ajaran Islam. Salah satu cabang ilmu agama yang mendapat perhatian khusus pada masa Daulah Umayyah adalah ilmu hadis. Seperti yang Kak Razak jelaskan sebelumnya ya? Apa itu modifikasi? Kodifikasi, Ijul. Kodifikasi hadis. Iya, aku lupa. Kodifikasi hadis yang berarti pembukuan hadis yang dimulai pada masa kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan gubernur Madinah yang bernama Abu Bakar Muhammad bin Amru Hazm untuk mengumpulkan hadis-hadis dari Amrah binti Abdurrahman dan Qasim bin Muhammad bin Abu Bakar yang merupakan periwayat terpercaya yang meriwayatkan banyak hadis dari Aisyah binti Abu Bakar, istri Rasulullah. Wah, kayak lagu Aisyah. Aku lawan. Selain itu, Khalifah Umar bin Abdul Aziz memerintahkan Abu Bakar Az-Zuhri untuk mengumpulkan hadis dan menyerahkannya kepada para penghafal hadis yang ada di Hijaz maupun Suriah. Yang kedua, ilmu bahasa. Pada masa Daulah Umayyah, bahasa Arab pernah menjadi bahasa resmi dalam administrasi pemerintahan di berbagai wilayah. Nah, sebelumnya bahasanya apa lah, Kak? Banyak, Ijul. Ada bahasa Persia, ada bahasa Yunani, ada bahasa Kipri. Wah, tak kira bahasa Arab bisa. Nah, Ijul, beberapa tokoh ahli bahasa yang lahir pada masa Daulah Umayyah di antaranya adalah Ali Al-Qali, Abu Bakar Muhammad bin Umar, Abu Amr Ahmad bin Muhammad bin Abdul Rabih, Abu Amir Abdullah bin Syuhaib, dan salah satu karya yang paling fenomenal yakni Alkitab karangan Imam Sibawaihi yang hingga kini menjadi pedoman bagi ahli bahasa seluruh dunia. Keren lah. Terus, Kak. Yang ketiga, ilmu filsafat. Filsafat itu apa? Filsafat adalah usaha sungguh-sungguh untuk memahami segala sesuatu secara mendalam, sehingga orang yang melakukannya dapat menangkap inti suatu masalah. Wah, intinya mendalam. Yap, betul. Nah, salah satu tokoh yang paling fenomenal pada masa Daulah Umayyah ya tadi itu, Jul, Imam Al-Farabi. Wah, oke.
Beliau dengan paham filsafatnya menjadi rujukan bagi filosof sedunia. Dan salah satu karya yang paling besar beliau adalah Ihsabul Ulum. Lanjut. Yang keempat, ilmu kedokteran. Seorang ahli di bidang ilmu kedokteran pada masa Daulah Umayyah, yakni Imam Az-Zahrawi atau Abu Qasim Az-Zahrawi. Beliau adalah salah seorang dokter bedah di Cordoba yang berkontribusi besar bagi perkembangan ilmu kedokteran. Beliau dikenal sebagai peletak dasar-dasar teknik ilmu bedah modern. Semua pemikiran beliau dituliskan pada kitab At-Tasrif Liman Ajiza Anit Ta'lif yang membahas tentang berbagai metode pengobatan. Tahu nggak, Jul? Karya tersebut menjadi rujukan para dokter dunia barat loh, Jul. Keren. Selain itu, ada Abul Abbas An-Nabati yang berhasil mengelompokkan tumbuh-tumbuhan berdasarkan nama, spesies, dan tempat tumbuhnya. Salah satu karya terbesar An-Nabati berjudul Al-Jami' fi Adwiyatil Mufradah. Yang kelima, ilmu fisika dan kimia. Pada bidang ilmu kimia, ada seorang tokoh yang terkenal bernama Abul Qasim Abbas bin Farnas dan As-Sibai. As-Sibai dalam pemikirannya mengungkapkan bahwa farmasi dan ilmu kedokteran telah mendorong para ahli untuk mengembangkan ilmu kimia serta ilmu tumbuh-tumbuhan demi kepentingan pengobatan. Sedangkan di bidang ilmu fisika, lahir salah seorang fisikawan hebat yang bernama Ibnu Bajjah atau yang dikenal dengan Alvin Pace di dunia barat. Yang keenam, ilmu astronomi. Ilmu astronomi atau perbintangan dalam Islam disebut dengan ilmu falak. Para ilmuwan muslim sangat memperhatikan perkembangan ilmu falak ini karena berhubungan erat dengan pelaksanaan beberapa salat, penentuan arah kiblat, penetapan hisab, penetapan awal dan akhir bulan, dan sebagainya. Yang ketujuh, ilmu sejarah. Beberapa ahli dalam bidang ilmu sejarah pada masa Daulah Umayyah diantaranya adalah 1. Ali Ibnu Hazm, orang sejarawan, ilmuwan yang independen yang selama hidupnya menulis sejumlah 400 buku. 2. Abu Bakar Muhammad bin Umar atau Ibnu Qutiyah. Karya besarnya Tarikh Iftitah Al-Andalus. 3. Hayyan bin Khalaf bin Hayyan. Karya besarnya Al-Muqtabis fi Tarikh Rijal Al-Andalus. 4. Abu Marwan Abdul Malik bin Habib. Karyanya At-Tarikh. Selain itu, Daulah Umayyah berkontribusi besar pada perkembangan kesenian. Kesenian yang berkembang pada masa Daulah Umayyah salah satunya adalah seni musik dan arsitektur. Ini bisa dilihat dari beberapa peninggalan kuno dinasti Umayyah. Salah satu tokoh kesenian pada masa Daulah Umayyah yang sangat terkenal bernama Zaryab. Beliau adalah seorang penyanyi yang lidahnya sangat fasih, menyerupai burung yang suka menyanyi. Aku juga suka nyanyi loh. Coba sih nyanyi, Jul. Oke. Satu, aku sayang itu. Dua, juga sayang itu. Tiga, juga sayang itu. Satu, dua, tiga, sayang itu. Nah, sahabat kisah, itulah tadi berbagai perkembangan ilmu pengetahuan pada masa Daulah Umayyah. Oleh karenanya, kita sebagai generasi muslim milenial sudah sepatutnya untuk memiliki semangat mencari ilmu yang sangat tinggi, karena Allah telah berjanji untuk mengangkat derajat orang yang beriman
tidak hanya beriman, tapi juga berilmu pengetahuan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Semoga kita termasuk hamba Allah yang akan diangkat derajatnya oleh Allah karena ilmu pengetahuan yang kita miliki. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga bermanfaat di dini wa dunya wal akhirah. Jangan lupa adik-adik untuk terus mencatat, dipahami dengan maksimal. Insya Allah apa yang Kak Razak sampaikan menjadi ilmu yang manfaat. Barakah fid dini wa dunya wal akhirah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.